Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah. Saat ini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang bagaimana cara menarik batas satuan batuan dengan menggunakan film. Karena hal ini nanti akan berguna bagi Anda yang akan pergi ke lapangan atau ke karang sambung ketika Anda melakukan atau membuat sebuah peta geologi. Ketika Anda di lapangan nanti atau di karsa nanti, Anda akan dibekali dengan suatu peta kosong, topografi peta kosong. Nah, biasanya ketika Anda nanti Anda dilepas untuk melakukan pengumpulan data, akan berbentuk peta kosong seperti ini. Kemudian pada setiap stasiun atau singkapan yang Anda temukan, Anda akan melakukan penguploadan data tersebut. Dan di sini ada batu pasir dengan informasi strike dan dip, kemudian di sini ada breaksea dan lain-lain. Nah, biasanya dalam bentuk hitam putih seperti ini. Kemudian ketika nanti Anda sampai ke base camp atau asrama, di malam harinya Anda akan melakukan salinan data-data tersebut dalam suatu peta lintasan juga, sama seperti tadi. Bedanya adalah yang tadi dibawa ke lapangan, yang ini nanti akan Anda gunakan untuk di base camp. Ini lebih bersih, kemudian Anda memberikan warna. Nah, peta lintasan ini akan Anda gunakan nanti untuk penarikan batas satuan untuk dibuat suatu peta geologi. Nah, ini peta geologi. Bagaimana dari data-data yang telah kita dapatkan dari lapangan, bisa kita lihat bahwa misalkan di daerah tersebut Anda mendapatkan batuan beku, ada breaksea, kemudian ada batu pasir, batu lempung, dan aluvial. Kalau dari sini Anda bisa memperkirakan bahwa satuan atau batas satuan yang akan Anda tarik akan menjadi seperti ini, kemudian seperti ini, dan ini. Nah, ini kalau kita lihat secara kasat mata. Tapi apakah benar bahwa penarikan batas satuan di peta geologi kita akan mengikuti batas seperti ini? Ternyata tidak, karena kita memiliki virul atau hukum V di dalam menarik batas satuan batuan. Tidak hanya virul, ada beberapa aturan lain, hukum potong memotong dan segala macam. Sehingga ketika Anda melakukan penarikan batas satuan, Anda harus mengikuti hukum tersebut. Misalkan ketika Anda mendapatkan batuan beku atau batuan andesit yang ada di sini, maka batas satuan atau persebaran batas satuannya akan mengikuti topografi. Karena di sini topografinya sini, maka dia akan mengikuti topografi ini. Ini tergantung dari tubuh batuan bekunya sendiri, apakah dia berbentuk stalk atau seal atau dike dan lain-lain. Ternyata breaksea-nya akan berkelok-kelok seperti ini batas satuannya, sama dengan batu pasir, batu lempung maupun aluvial di sini. Ternyata karena adanya virul, sehingga batas satuan Anda tidak akan lurus searah dengan strike Anda di sini. Ini karena adanya efek topografi dan penerapan virul. Nah, ini virul itu apa? Seperti ini, silakan dibaca sendiri. Mungkin Anda sudah berulang kali membaca hal ini. Tapi nanti saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kita mengaplikasikan virul ini. Nah, di sini ada dua macam contoh. Yang pertama, kita punya bidang yang warna hitam ini merupakan bidang perlapisan. Anggaplah dia bidang kontak antara batu pasir dan batuan yang ada di atasnya. Di sini juga sama. Saya memiliki dua bidang yang sama di sini. Kemudian yang berbeda ada, yang hitam adalah bidangnya, kemudian yang warna pink ini merupakan topografi. Di sini topografinya relatif datar dengan kemiringan ke arah bawah.
Kira-kira di sini tingginya sekian, nah di sini lebih rendah, jadi artinya terdapat kemiringan ke arah bawah. Sedangkan di sini topografinya terdiri dari bukit, lembah, dan bukit. Nah, tapi bidang perlapisannya sama. Nah, ternyata coba Anda bayangkan Anda memiliki satu kue gitu ya, kemudian dipotong oleh pisau dengan strike yang sama, dengan arah yang sama seperti ini. Nah, ternyata kenampakannya di peta akan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita punya strike di sini, berarti strike-nya akan ke arah sini, dipnya akan ke arah sini. Nah, persebaran batuan yang ada di permukaannya akan mengikuti atau sejajar dengan strike-nya. Nah, tetapi apabila kita berhadapan dengan topografi, kita punya strike dan dip yang sama pada lapisan yang sama, untuk yang membedakan hanyalah topografi. Ternyata persebaran batuannya tidak lurus, tetapi dia berkelok-kelok seperti ini. Nah, padahal ini strike dan dipnya sama dengan yang ada di sini. Nah, itulah yang disebut dengan penerapan Virul pada penarikan batas satuan di batuan sedimen karena adanya efek topografi itu tadi. Oke, sekarang kita coba latihan pada peta ini. Ini adalah di peta A sebelah kiri, saya mendapatkan singkapan batu gamping di sini. Di sini sudah ada petunjuknya. Ini adalah sebaran di permukaan dengan strike sekitar 120 derajat north, 120 derajat east dengan kemiringan sebesar 10 derajat. Nah, dari data ini Anda dituntut untuk mencari persebaran di permukaan. Bagaimana caranya? Pertama yang kita lakukan adalah menarik kontur struktur dari setiap ketinggian atau setiap interval kontur. Misalkan di sini interval kontur kita per 10, jadi ada 360, 350 dan seterusnya. Berarti pada titik ini, di sini ya, di sini dan juga di sini, saya memiliki kontur struktur 350. Arah strike dan dipnya sudah ketahuan, arah strike-nya ke sini. Kemudian di sini juga ada kontur struktur 360. Ini arah strike-nya. Arah strike-nya dapatnya dari sini ya. Oke. Jadi saya punya titik di sini. Saya punya titik di sini, titik di sini. Untuk yang ditandai, kemudian Anda menandai kontur struktur yang berpotongan dengan kontur topografi. Misalkan saya di sini mempunyai kontur struktur 350, ini adalah kontur topografi 350, berarti titik-titik yang berpotongan dengan kontur struktur dan kontur topografi saya tandai. Ini berpotongan, kemudian di sini berpotongan. Anggaplah bahwa persebarannya ini belum ada ya. Nah, di sini berpotongan. Sini berpotongan. Oke, ini potongan. Ini juga. Nah. Jadi dari titik-titik ini saya akan menghubungkan dari sini ke sini dan ke sini. Nah, kemudian inilah caranya, bagaimana cara kita menarik persebaran batuan yang ada di permukaan. Sekarang pertanyaannya adalah apa hubungan perpotongan kontur strukturnya misalkan 350 dengan kontur topografi 350. Jadi kenapa kok di setiap perpotongan itu atau di perpotongan itu harus ditandai Pak, dan persebarannya ditarik berdasarkan perpotongan tersebut. Nah, di sini saya coba menyederhanakan. Kalau kita punya penampang topografi, ini dilihat dari penampang. Ini adalah lapisan batu gamping kita. Ini adalah topografi atau elevasi. Berarti di titik ini saya memiliki kontur struktur 360. Di titik ini saya memiliki kontur struktur 360 dan seterusnya. Sekarang yang warna hitam ini adalah kontur topografi saya. Sekarang kita menandai pada daerah
yang berpotongan antara kontur struktur dan kontur topografi. Di sini di 350 misalkan di gambar ini 350 kontur strukturnya berpotongan dengan kontur topografi. Kemudian di sini 330 berpotongan dengan kontur struktur 330. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah batuan yang ada di sini artinya dia tersingkap ke permukaan. Tersingkap. Nah, sama juga dengan yang ada di sini. Ketika kontur topografi berpotongan dengan kontur strukturnya, maka batuan itu akan tersingkap di permukaan. Entah dia masih kelihatan ataupun sudah menjadi soil, yang jelas batuan itu seharusnya ada di permukaan berdasarkan virulnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kontur struktur kita di 360 itu berada di atas kontur topografinya. Artinya apa? Jadi batuan kita berada di atas topografi. Artinya pada bagian ini bedding kita telah mengalami erosi. Oke. Sedangkan pada bagian ini yang kontur strukturnya berada di bawah kontur topografi, berarti batuannya masih belum tersingkap. Belum tersingkap. Nah, itulah makanya setiap kontur struktur yang berpotongan dengan kontur topografi ditandai dan persebaran batuannya ditarik berdasarkan nilai tersebut. Nah, sekarang di sini pertanyaannya adalah perlu tidak saya menggunakan kontur bantuan misalkan di sini 350. Ini tidak perlu dilakukan karena sudah pasti yang berada di sini akan berpotongan atau bersinggungan dengan kontur 355 yang ada di sini. Nah, jadi tidak perlu menggunakan kontur bantuan untuk mencari persebaran batuannya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah peta topografi. Kemudian saya memiliki 5 singkapan batuan kontak antara satuan berwarna oranye dengan satuan berwarna hijau. Nah, kalau kita lihat dari strike dan dipnya di kontak batuan tersebut, ternyata strike-nya berarah 90 derajat dan dipnya berarah ke selatan. Artinya apa? Kira-kira apakah kalau kita menarik berdasarkan strike saja, seharusnya batas satuan antara satuan yang oranye dengan satuan yang berwarna hijau adalah garis ini, garis lurus. Nah, tetapi apakah kenyataannya seperti itu? Nah, coba kita lihat pada dua singkapan yang berupa kontak di sini. Kenapa saya menemukan kontak batuan di sini dan di sini, tetapi tidak berada pada garis batas satuan ini. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata karena adanya efek topografi ini, sehingga menyebabkan perlapisan itu tersebar di permukaannya tidak menjadi lurus seperti ini, yang kita sebut sebagai virul tadi. Nah, setelah dilakukan penarikan batas satuan, jadinya seperti ini. Oke. Ini dengan bedding yang sama, dengan kemiringan lapisan yang sama, ternyata untuk bedding atau lapisan berarah strike 90 derajat dan dipnya ke bawah, pada topografi seperti ini, singkapannya atau kontaknya akan bertemu di sini. Jadi tidak garis lurus di sini pada topografi yang berbeda. Nah, mari kita latihan bagaimana cara menarik sebelok apa ini, semencong apa ini. Mari kita latihan. Saya menggunakan AutoCAD, tapi kalian besok akan melakukan ini di lapangan. Jadi kalian akan melakukan ini secara manual dengan menggunakan pensil dan penggaris. Sebagai contoh saja, ini adalah peta topografi, skalanya 1:25.000. Oke, jadi kalau skala 1:25.000 itu 1 kilonya adalah 4 cm. Ini dalam milimeter berarti 40 mm. Skala 1:25.000 berarti ini adalah 4 cm. Nah, di sini saya memiliki beberapa singkapan berupa kontak antara batuan yang berwarna oranye, kita bilang breksi, atau yang hijau atau batu lempung.
Jadi ada kontak, ini singkapan saya kontak semua antara satuan oranye dan satuan hijau. Yang ini diabaikan dulu. Jadi kita akan membahas yang 5 ini. Sebelah kiri ini diabaikan. Nah, saya mendapatkan kontak batuan pada beberapa singkapan, pada 5 singkapan dengan jurus ke arah timur, north 90 derajat east, dan kemiringan sebesar 35 derajat ke arah selatan. Ini kondisi ideal ya, biasanya kalian tidak akan mendapatkan yang seragam seperti ini. Tapi karena ini untuk latihan, oke, saya samakan dulu. Nah, di sini saya akan mulai menarik batas satuan antara yang oranye dengan yang hijau. Caranya adalah, misalkan saya ambil yang ini. Caranya yaitu kita lakukan dengan menggunakan proyeksi. Nah, interval kontur saya adalah 25 meter. Biasanya kalau kalian mendapatkan peta topografi dengan skala 1:25.000, interval konturnya adalah 12,5 meter. Tapi ini saya eliminasi sehingga untuk mempermudah saya menggunakan interval kontur 25 meter. Ini untuk latihan saja. Yang pertama kalian lakukan adalah, misalkan pada singkapan ini terserah mau diambil pada singkapan mana saja. Saya ambil yang ini. Jadi kita melakukan proyeksi dengan cara yang pertama kita panjangkan dulu garis strike-nya. Oke, kita tarik garis strike sampai ke arah, dipanjangin aja. Oke. Nah, karena kita akan melakukan proyeksi, berarti ini dip saya membuka dip ke arah selatan karena dipnya ke arah selatan ya. Dip ke arah selatan sebesar 35 derajat. Jadi dip ini, ibaratkan dip ini di awalnya mengarah ke bawah, ke dalam gambar ya, kemiringan, kemudian saya putar ke arah gambar, ke arah bidang gambar atau ke arah bidang peta. Berarti di sini ini 0 derajat, karena dipnya adalah 35 derajat, berarti bukanya dari sini ke arah sini sebesar 35 derajat. Oke, berarti 90 dikurangi 35, 55 derajat. Oke. Coba kita lihat. Kita dulu sudutnya benar nggak nih? 35 derajat. Oke, 35 derajat ya. Oke. Kemudian karena interval kontur saya ini berarti garis strike pada ini konturnya adalah 100 ya, 100 berarti ini adalah garis kontur struktur saya pada topografi pada ketinggian 100 meter, atau kita menyebutnya sebagai garis strike 100 atau kontur struktur 100, sama aja. Ini sudah dibuka sebesar 35 derajat maksudnya. Nah, karena interval saya adalah per 25 meter, berarti saya menarik garis antara kontur struktur 100 dengan yang ada di bawahnya atau yang ada di atasnya per 25. Berarti caranya pertama kita 1 kilonya adalah 40 mm, berarti kita hitung 25 meter karena intervalnya adalah 25 meter dibagi dengan 1000 karena skalanya adalah 1000 dikali dengan ini 40. Ingat ya, ini 40 ini kenapa 40? Karena ini skalanya dalam milimeter. Nah, berarti kita harus menarik sejauh 1 mm.
Oke, 1 mm. Jadi dari sini ke sini kita tarik sejauh 1 mm. Nah ini sampai dia bertemu dengan dari sini. Nah, kira-kira di sini. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, ini tolong dirapikan lagi kalau kalian bikin sendiri nanti. Nah, ini berarti garis ini adalah garis strike 75. Oke, ya. Ini garis strike 75 dipanjangkan lagi. Oke. Kemudian lanjutkan terus. Nah, caranya ini tadi adalah garis strike 100, kontur struktur 100, berarti tinggal di copy saja. 125, 100. Seratus 150, 175, 200 dan seterusnya sampai dengan kontur interval yang dibutuhkan. Sama juga di sini di copy juga ke bawah. Ini karena ini 100, kemudian turunnya adalah 75, 50, 50 karena kontur minimal saya adalah 50 di sini. Oke. Setelah itu silakan ditandai, misalkan pada kontur struktur 100 ini tadi, 50 yang ini kontur struktur 100. Nah, pada kontur struktur 100 tandai daerah mana saja yang berpotongan dengan kontur topografi 100. Misalkan di sini berpotongan. Baik. Sini misalkan berpotongan dengan 100 tandai, kemudian ditandai. Ada lagi yang berpotongan dengan 100 misalkan di sini. Oke, sampai seterusnya. Kemudian begitu juga dengan kontur struktur 125 yang berpotongan dengan topografi 125 ditandai dan seterusnya. Nah, setelah semua ditandai, kira-kira nanti penampakannya akan seperti ini. Ada titik-titik yang bisa dihubungkan. Nah, inilah titik-titik yang akan kita hubungkan untuk mencari persebaran batuan kita yang ada di permukaan. Misalkan saya mulai menarik dari sini, scale line, di sini. Nah, cara menariknya, misalkan di sini batasnya adalah kontur struktur dan kontur topografi. Karena di sini yang bisa ditarik paling dekat adalah titik ini, maka ini akan ke sini. Nah, cara menariknya Anda tidak boleh melewati kontur struktur yang dibatasi oleh kontur struktur maupun kontur topografi. Ya. Jadi Anda tidak bisa langsung menarik ke sini, melainkan karena ini telah melewati kontur struktur ini, dan kontur topografi yang ini. Sehingga Anda harus menarik ke daerah ini. Kemudian ditarik lagi, dihubungkan semua titiknya seperti ini. Hingga nanti Anda mendapatkan persebaran batuan yang ada di permukaan. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau Anda sudah menghubungkan, maka didapatlah garis persebaran batuan atau kontak di permukaannya menjadi seperti ini. Berarti di bagian sini merupakan daerah satuan batuan oren dan di bawahnya merupakan satuan batuan yang berwarna hijau.
Nah, ini adalah metode yang kita lakukan untuk menarik persebaran batuan di permukaan. Tetapi biasanya kalau kita berada di lapangan, hal seperti ini akan cukup sulit dan cukup merepotkan dan memakan cukup banyak waktu. Sehingga biasanya kita akan langsung menggunakan freehand dengan memperhatikan prinsip-prinsip dari hukum V yang telah diajarkan sebelumnya. Misalkan pada daerah ini, di peta ini kita memiliki kemiringan lapisan ke arah selatan atau yang berlawanan dengan arah lembah. Kemudian persebaran batuan yang ada di permukaan pada bagian lembah akan berlawanan dengan arah kontur topografinya maupun di lembah. Ini kan berlawanan, kontur topografi mengarah ke atas, kontur persebaran batuan kita mengarah ke bawah. Begitu pula dengan yang ada di lembah, dia akan saling berlawanan seperti ini. Seperti itu kira-kira. Jadi menggunakan freehand agar lebih cepat, tetapi cara melihat sejauh apa melengkungnya kita metodenya adalah seperti ini, cara menghitungnya. Seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat ketika Anda berada di lapangan nanti. Oke, ini peta tadi, peta jadinya. Sekarang ternyata ketika Anda merekonstruksi atau menarik persebaran batuan yang ada di permukaan, ternyata di lapangan tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Setelah Anda menarik batas satuan seperti ini, ternyata Anda mendapatkan data yang ada di sini. Data kontak satuan juga antara satuan yang oranye dengan satuan yang hijau. Seharusnya berada di sini, tetapi berada di bawah. Nah, untuk itu Anda harus bisa melakukan interpretasi ataupun rekonstruksi. Jangan-jangan pada daerah ini terdapat struktur geologi. Nah, biasanya mahasiswa ini sangat takut untuk meletakkan struktur geologi di petanya. Nah, ini jangan-jangan ada struktur geologi yang menyebabkan satuan Anda atau kontak satuan yang ada di sini seharusnya berada di sini, tetapi satuannya tergeser oleh struktur geologi yang ada di dekat situ. Seharusnya menjadi seperti ini, sehingga ada pergeseran sebesar ini. Nah, buktinya apa, Pak? Nah, bukti struktur geologi yang ada di lapangan sangat banyak. Oleh karena itu, ketika Anda melakukan pemetaan di lapangan, pengumpulan data, silakan Anda mengobservasi selain batuan atau singkapan, Anda juga harus memperhatikan adanya gejala-gejala struktur geologi. Misalkan ada lipatan kecil, atau adanya sesar minor, atau adanya shear fracture, dan lain-lain. Itu bisa menjadi bukti-bukti Anda bahwa lapangan Anda memiliki adanya struktur geologi seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung berkomentar saja. Semoga ini membantu Anda dalam membuat peta geologi ketika Anda melakukan pemetaan di lapangan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.